Shalom, selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu Jemaat GBS Haleluya Palur dan juga sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Mari kita satukan hati, kita fokus belajar firman Tuhan walaupun melalui online. Biar Roh Kudus saat ini bekerja untuk kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pagi yang indah Kau berikan kepada kami. Kesehatan yang sempurna Kau anugerahkan kepada kami. Supaya pagi ini kami dapat bersama-sama mengikuti ibadah online yang menjadi sumber kekuatan bagi kami. Maka Tuhan, kirimkan kuasa Roh-Mu agar Roh-Mu menerjemahkan ayat demi ayat yang kami baca, dan dengan penterjemahan ini kami dapat menikmati berkat firman Tuhan pagi ini. Hamba-Mu siap untuk mewartakannya, dan dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Pagi ini kita akan belajar bersama dengan satu peringatan. Hati-hati dengan kecanggihan iblis. Sekali lagi, hati-hati dengan kecanggihan iblis. Iblis itu sangat canggih. Iblis itu licik. Iblis itu tidak pernah putus asa. Tugas iblis yaitu kepingin memporak-porandakan ciptaan Allah melalui manusia. Jadi kalau kita tidak hati-hati, iblis dapat memakai kita untuk memporak-porandakan hasil ciptaan Allah yang sudah tertata rapi. Nah, mari kita awali dari, kalau kita membaca kitab Kejadian, Allah menciptakan langit dan bumi. Lalu kelanjutannya, bumi jadi kosong. Bumi jadi gelap, bumi jadi tidak tertata. Itu ulah iblis. Sehingga Allah menata ulang. Mulai diciptakannya matahari, bulan, bintang dan sebagainya. Supaya bumi yang sudah rusak itu ditata kembali oleh Allah. Sampai Allah sesudah menciptakan segalanya, manusia diciptakan pada hari yang terakhir. Untuk apa? Untuk menikmati. Ini loh bumi yang saya ciptakan. Ini loh keindahannya dan pemeliharaan Allah luar biasa. Nah, kalau kita terus membaca dengan teliti, apa iblis berhenti? Tidak. Iblis terus berusaha. Iblis terus berusaha. Dan akhirnya iblis menemui Hawa. Supaya apa? Supaya Hawa melanggar apa yang diperintahkan Tuhan. Mari kita buka dalam Kejadian 2 ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Dari sekian tanaman yang ada, Allah memang menciptakan satu tanaman istimewa, yaitu buah pengetahuan baik dan buruk. Iblis pinter. Dari sekian tanaman ini, incarannya ke arah itu. Lalu dia datang pada Hawa, diajak melihat, ini loh, ada pohon yang luar biasa. Pada saat kamu makan, kamu akan menjadi sama dengan Allah. Hawa mengatakan, enggak, saya enggak boleh makan. Kejadian 2 ayat 17, kalau aku makan, aku akan mati. Allah kan kasih, Allah kan baik. Enggak apa-apa. Bujuk, rayu, iblis. Masuk. Lalu Hawa memetik, memakan, dan Adam pun
diberi buah itu. Apa yang terjadi? Pelanggaran dari tata aturan Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu, pelanggaran tata aturan Tuhan itu bisa hukumannya itu agak lambat, tetapi pasti. Begitu Adam dan Hawa makan buah itu, tidak saat makan mati. Tidak. Adam masih diberi hidup 900 tahun lebih. Nah, jadi kelihatannya orang melanggar hukum Tuhan itu tidak saat pelanggaran itu Tuhan langsung memberikan hukuman. Enggak. Ada jeda waktu. Akhirnya apa? Adam dan Hawa terusir. Berbagai kutukan disebutkan, dijatuhkan oleh Tuhan. Tuhan mengutuk ular, Tuhan mengutuk bumi, Tuhan memberikan kesulitan kepada manusia untuk mengerjakan bumi yang ada. Dengan berpeluh, dengan sekuat tenaga, dengan berbagai macam keadaan, kamu akan mencari makanan. Itu sudah terjadi sekian ribu tahun yang lalu. Nah, apakah Tuhan diam? Tidak. Tuhan kepingin manusia yang sengsara, manusia yang sulit, manusia yang sudah jatuh dalam dosa itu, supaya mendapatkan kesempatan untuk menikmati keindahan-keindahan dunia, untuk menikmati kasih karunia Allah melalui Ulangan 4 ayat 1 dan 2. Maka sekarang, hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu mengurangi. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Bangsa Adam dan Hawa menurunkan bangsa yang besar. Ya, Allah memilih orang-orang pilihannya. Milih Abraham, milih Nuh, milih Abraham, dan milih pemilihan-pemilihan yang lain. Dan semuanya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan Tuhan. Sampailah bangsa Israel berada di Mesir. Dia disiksa, dia menjadi budak, dia bekerja keras, tetapi tidak memiliki hasil apa-apa. Tuhan memilih Musa. Musa berhasil untuk mengajak bangsa Israel keluar dari Mesir. Ini satu keuntungan, ini satu anugerah. Ya. Dari penjajahan, dari bekerja mati-matian tanpa hasil, Allah memilih Musa untuk menjadi pemimpin, membawa mereka bebas dari perbudakan. Bangsa Israel melihat mukjizat yang besar. Musa mengajak bangsa Israel menyeberang Laut Merah. Musa mengajak bangsa Israel menikmati air pahit menjadi air manis. Bahkan Musa membawa bangsa Israel ke padang gurun yang berputar-putar di sana, tetapi tidak pernah kekurangan makanan dan minuman. Ini merupakan gambaran hidup kita. Berbahagialah orang yang percaya pada Allah, yang menerima Yesus, dia dibebaskan dulu dari penjajahan dosa. Yohanes 3 mengatakan, begitu besar kasih Allah
kepada dunia ini. Sehingga Yohanes 3, begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya dia akan hidup. Bersyukurlah Bapak, Ibu, Saudara dan saya yang percaya kepada Yesus diberi anugerah yang besar, supaya mereka itu menikmati hidup, baik hidup di dalam dunia ini maupun hidup di surga nanti. Musa mengatakan kamu akan diberi satu negeri yang mengalir susu dan madu. Satu negeri yang luar biasa. Kalau kamu percaya pada firman-Ku. Tidak usah ditambah, tidak usah dikurangi. Itu perjanjian yang Tuhan adakan kepada orang-orang Israel. Nah, jadi kita ini sudah dibebaskan. Kita ini sudah menuju ke satu negeri yang mengalir susu dan madu. Apakah setan diam? Tidak loh. Dengan kecanggihannya, setan ingin merusak rancangan Tuhan. Setan kepingin membawa balik kita supaya hidup dalam cengkramannya. Setan canggih. Ya. Manusianya cukup percaya pada firman Tuhan. Cukup itu. Maka apa yang dipercayai itu akan terjadi sesuai dengan apa yang tertulis. Tapi dasar setan, ya tetap setan. Dia tidak berdiam diri. Dia memodifikasi kecanggihannya. Sudah canggih dimodifikasi dengan tipu muslihat. Supaya orang kalau dibisiki setan itu merasa mendapat tiupan angin surga. Tujuannya apa? Menggagalkan firman Tuhan. Nah, perhatikan pada saat Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Yesus loh, Tuhan kita. Setan berani kok. Dia datang pada Tuhan. Dia mengatakan, aku tahu engkau anak Allah. Aku tahu engkau orang hebat. Dan mestinya engkau dapat membuat batu ini jadi roti. Tapi Tuhan tahu, aku tidak boleh taat pada kata-kata iblis. Maka Tuhan mengatakan, ada tertulis, manusia hidup itu tidak hanya dari roti saja. Tetapi manusia itu hidup dari firman yang dipercayainya. Setan berhenti? Enggak. Gangguan yang kedua. Dia dibawa ke atap bait Allah yang tinggi. Dan dia mengatakan, aku tahu engkau anak Allah. Kalau engkau menjatuhkan diri, malaikat sudah menatang kakimu dengan tangannya. Tidak mungkin kamu hancur. Ada malaikat yang menolong. Tuhan tersenyum. Jangan coba-coba mengubah firman Allah. Memang iblis selalu berbicara masih menyangkut dengan firman Allah. Akhirnya pencobaan kedua gagal. Pencobaan ketiga. Aku tahu. Kamu tahu, dunia itu cukup indah. Dunia itu cukup luar biasa. Kalau kamu mau menyembah aku, kalau kamu mau berlutut di kakiku, seluruh dunia aku berikan kepadamu. Tuhan tidak serontok, Tuhan tidak memakai kata-kata yang cukup panjang. Dia mengatakan, nyala kok. Jangan mencobai manusia. Yesus dengan kuasanya mampu untuk bertahan dengan firman Tuhan.
Karena dia Allah yang Maha Tahu. Nah, sekarang datang pada kita. Kamu butuh apa? Ya, kamu butuh apa? Kamu butuh makanan karena hari-hari ini ekonomi tidak baik-baik saja. Kamu pengen kaya, gampang lah. Semalam kamu bisa jadi kaya kok. Tipu daya iblis dengan kekayaan, mengubah firman Tuhan. Padahal Tuhan mengatakan, aku tahu loh, rancangan-rancangan apa untuk kamu. Bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang memberi hari depan, penuh harapan, penuh damai sejahtera. Berani tidak manusia bertahan dengan itu? Berani tidak manusia bertahan dengan jangan takut, jangan khawatir. Berani tidak manusia bertahan, aku akan memenuhi segala kebutuhan. Ujian. Allah sudah buatkan jalan untuk kita. Tapi iblis terus membarengi perjalanan hidup kita. Dengan bisikan-bisikan yang bagaikan angin surga. Kalau manusia tidak cukup imannya, dia pasti jatuh. Maka judul tadi, waspadai kecanggihan iblis. Iblis bisa membuat harta. Iblis bisa membuat jabatan tinggi. Iblis bisa membuat dunia bertekuk lutut di hadapan kita. Kalau kita mau dengan iblis. Maka Allah memberikan satu peringatan. Matius 22 ayat 14. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Apakah kita bertahan pada panggilan Allah yang terus berani menolak bisikan-bisikan iblis dengan tipu dayanya, atau kita jatuh di pangkuan iblis dengan tipu dayanya? Hari ini Tuhan peringatkan, hati-hati. Jawaban dari kesulitan hidupmu adalah firman Tuhan. Jawaban dari kesulitan hidupmu adalah setia dalam ibadah. Jawaban dari kesulitan-kesulitanmu adalah taat pada membaca firman Tuhan. Apakah iblis takut dengan manusia yang ibadah? Tidak. Ayo pada saat kita ibadah, noleh ke kiri, noleh ke kanan. Berapa banyak iblis bisik-bisik di telinga mereka. Tuh loh, HP-mu bunyi. Lalu mereka ambil HP, lalu mereka berselancar. Sementara hamba Tuhan memberitakan firman Tuhan, mereka berselancar dengan HP-nya. Gol. Rusak pasti hidupnya. Sementara kita membaca firman Tuhan, iblis pun berbisik. Dengan kelelahan kita bekerja, dengan rasa kantuk, dengan macam-macam lah. Iblis tahu apa yang menjadi kelemahan kita. Dan disitulah iblis akan menancapkan kecanggihannya di dalam hidup manusia. Hati-hati. Iblis masuk melalui pikiran kita. Iblis masuk melalui konsentrasi kita. Iblis masuk melalui berbagai macam cara. Supaya apa yang harusnya menghasilkan susu dan madu dibegal di tengah jalan. Sehingga jalannya kita ikut, kelelahannya yang kita terima. Bukan keuntungannya air susu dan madu yang kita terima. Tetapi kelelahan hidup yang kita terima. Efesus 6
ayat 10 dan 11. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kita harus kuat dalam Tuhan. Hanya itu satu-satunya susu dan madu dapat kita nikmati. Satu-satunya ketenangan hidup dapat kita nikmati dengan kuat di dalam Tuhan. Dan melawan tipu daya iblis. Kita tahu hasilnya iblis pasti kehancuran. Memang awalnya indah, awalnya luar biasa, tetapi belum setengah jalan kehancuran terjadi. Jadi kekuatan jemaat letaknya di mana? Letaknya pada kepercayaan pada firman Tuhan tanpa menambah dan tanpa mengurangi. Kalau ada jemaat yang sakit, 1 Korintus 24, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Tidak usah ditambah, tidak usah dikurangi, percaya saja. Kalau jemaat mengalami berbagai macam kesulitan hidup, Matius 11 ayat 28, marilah datang kepadaku, hai kamu yang berlelah, hai kamu yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan pada kamu. Jangan ditambah, jangan dikurangi. Mari kita datang pada Allah supaya kita dapat memakai seluruh senjata Allah yang telah diberikan pada kita, agar kita tetap dapat menikmati hidup yang berkemenangan. Hati-hati dengan bisikan iblis, hati-hati dengan kecanggihan iblis, hati-hati dengan kelicikan iblis. Kita harus tahu, kalau aku lupa ini, kalau aku lupa dengan Tuhan, hancur pasti. Dan di saat iblis sedang menggerogoti, ingat, balik pada Tuhan. Dan katakan, Tuhan, aku bertobat. Tuhan, aku datang kepadamu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Saat ini Engkau telah mengajar kepada kami, supaya kami waspada dengan tipuan-tipuan iblis yang selalu mengitari kami. Tapi kami percaya Roh Kudus-Mu Tuhan memagari, membentengi kami, supaya kami menjadi orang yang tetap kuat percaya pada firman-Mu, meteraikan firman-Mu pada hati, jiwa, dan roh kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah, shalom Bapak Ibu. Sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, di zaman new normal ini sangatlah bijaksana kalau kita masih memakai masker di tengah-tengah kerumunan banyak orang. Yang kedua, GBIS Haleluya Palur sudah mengadakan ibadah tatap muka dengan jadwal jam 7 pagi untuk anak sekolah minggu, jam 9 untuk ibadah raya, dan selesai ibadah raya ada ibadah muda remaja. Tiap hari Selasa jam 6 sore ada pendalaman Alkitab. Tiap hari Jumat ada 2 kegiatan. Yang satu kegiatan cabang juga jam 6 sore, yang satu kegiatan permata juga jam 6 sore. Bagi Bapak Ibu yang belum mengikuti kegiatan ini, yuk daftar pada pengurus mereka masing-masing supaya kita tetap dapat berkumpul. Sama seperti api kalau keluar jauh dari temannya, bara api itu akan mati. Oleh sebab itu supaya tidak mati, yuk kita berkumpul satu dengan yang lain. Ibadah online
tetap jalan. Karena ibadah online dikonsumsikan untuk mereka-mereka yang jauh. Oleh sebab itu, kalau Bapak Ibu mengikuti ibadah online, tolong di-like, di-komen, dan di-share pada teman-teman lain. Supaya kita menjadi orang-orang yang membawakan berita sukacita pada teman-teman kita yang lain. Saya rasa cukup itu pengumumannya, dan mari kita berdiri bersama, kita akan akhiri di dalam doa. Kami bersyukur padamu Tuhan, Engkau telah pimpin kami untuk memuji memuliakan Allah. Engkau memberkati ibadah kami. Sekarang Bapa, kami bersatu hati, berdoa syafaat untuk bangsa dan negara kami. Bapak pimpin berkati bangsa dan negara kami, terlebih Presiden kami, Bapak Joko Widodo. Bapak berkati hamba-Mu dengan kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, berkati dengan hikmat-Mu di dalam memimpin negara kami. Kami juga berdoa untuk para menteri, berkati beliau untuk melaksanakan segala tugas-tugasnya. Kami berdoa untuk gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RW, RT. Berkati beliau untuk melaksanakan instruksi dari Presiden agar negara kami aman karena Engkau berkati. TNI, Polri kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berkati beliau untuk mengamankan negara kami. Kami menyerahkan semua ke tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bapa, kami mengucap syukur Kau telah memberkati ibadah kami. Sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kami berdoa untuk teman-teman kami yang membutuhkan Engkau. Ibu kita yang sesek Tuhan, Kau jamah dengan kesembuhan. Lalu kami berdoa untuk Arin yang tulang-tulangnya rapuh, Kau kuatkan. Kami berdoa untuk Pak Tris yang cuci darah, berikan keberanian untuk ibadah agar mujizat terjadi. Kami berdoa untuk Ibu Bing yang otaknya sudah mulai berkurang Tuhan. Berikan berkat-Mu. Ingatannya yang berkurang Tuhan, Kau jamah supaya ingat kembali dapat beribadah dengan kami. Ibu Mintarsih yang saat ini berada di rumah sakit Bethesda, jamah Tuhan supaya disembuhkan. Pak Ishak juga mengalami kelemahan tubuh, Tuhan jamah supaya Pak Ishak kuat ikut ibadah bersama kami. Kami juga bersyukur Kau telah sembuhkan Pak Gito, saudari kami Lili, dan Ibu Bambang. Berikan kekuatan supaya mereka bersaksi tentang kesembuhan yang telah diterimanya. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Namun kami percaya Tuhan akan memberkati kami. Karena Tuhan telah membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan segala berkat-Nya. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani. Terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang akan mengatakan engkau diberkati. Dan jika kita berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati.